Yo, hello guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, admin akan melanjutkan rekapan dari sebuah donghua yang berjudul The Success of Empyrean Swan Emperor, yang mana pada saat ini kita telah memasuki pada part ketiga. Tapi sebelum itu, jika kalian suka dengan konten yang Mimin sajikan, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini kepada teman-teman kalian agar channel ini makin berkembang. Oke lah guys, tanpa berbasa-basi, masuk intro dan selamat menonton guys. Put your hands, everybody. I man. Pada part sebelumnya dapat kita ketahui bahwasanya Wan Fang sangat yakin jika utusan si pembunuh pasti akan menargetkan Raja Rimau Perak. Ternyata delusi Wan Fang itu benar, karena di depan kediaman para murid dapat terlihat seorang misterius yang seakan memancing kedatangan dari Raja Rimau Perak. Tak berpikir panjang, Wan Fang langsung menggunakan topeng Raja Rimau dan ia mulai melakukan pengejaran terhadap pria misterius dengan teknik langkah meteor miliknya. Hingga sampai mereka di arena pertarungan pada Akademi Huan Jin. Lantas si pria misterius langsung menampakkan wujudnya yang sebenarnya. Ternyata pria misterius itu tak lain dan tak bukan ialah seorang serigala jadi-jadian. Jadi kita panggil saja pria misterius ini sebagai Xiao Yue. Setelah itu mulailah mereka berdua melakukan serangan-serangan tipis-tipis, jarak jauh dan jarak dekat. Tapi tak memerlukan waktu yang lama dan dalam satu serangan saja Xiao Yue dapat dikalahkan. Yang mana dapat terdengar pada saat ini Xiao Yue telah relakan kematiannya. Namun Wan Fang mengatakan jika dikau memberitahukan identitas si pembunuh maka dikau akan selamat. Xiao Yue yang setia kawan mengatakan ia tidak akan memberitahukan identitas dari si pembunuh kepada Wang Fan. Tak menyerah, Wan Fang kembali menanyakan siapa yang menyuruh Xiao Yue untuk membunuh Yun Seng. Tapi lagi dan lagi Xiao Yue enggan untuk menjawab. Dan Wan Fang membalas bahwa di dalam Akademi Huan Jin ini terdapat berbagai macam ahli yang bisa membuat Xiao Yue mengaku. Apalagi Xiao Yue telah capek-capek menjalankan perintah dari si pembunuh. Xiao Yue pada akhirnya mati di tangan Wan Fang. Apakah kau tidak takut akan mati? Tanya Wan Fang dengan intimidasi. Tapi tak terduga nih Xiao Yue melakukan bunuh diri di tempat karena di dalam mulut Xiao Yue ternyata ada pil yang merupakan pil beracun yang sangatlah mematikan. Namun walaupun begitu, Wan Fang telah mendapatkan gambaran bahwa si pembunuh berada di Akademi Huan Jin. Selain itu dia bukanlah seorang murid melainkan seorang guru ataupun wakil dekan. Wan Fang juga menyadari karena Xiao Yue mendatanginya pasti si pembunuh mulai gelisah akan kedatangan dari Raja Rimau Perak. Apalagi ketika si pembunuh tahu Xiao Yue dibunuh oleh Raja Rimau, maka si pembunuh pasti akan panik akan posisinya yang terancam. Jadi Wan Fang hanya perlu menunggu seperti ini dan besok Wan Fang akan memberikan sebuah kejutan tak langsung kepada si pembunuh. Keesokan harinya, para penghuni Akademi Huan Jin geger akan kematian tragis dari Xiao Yue. Begitu pula dengan Dekan Chang. Setelah melihat jasad dari Xiao Yue, Dekan Chang berpraduga pasti Raja Rimau Perak berada pada ranah Wisdom Martial aliran biru. Baru berusia 20 tahun, Raja Rimau Perak telah mencapai pada ranah setinggi ini. Benar-benar seorang jenius yang amat langka. Apalagi dalam kondisi arena dapat disimpulkan bahwa Xiao Yue terbunuh dalam satu serangan saja. Kemudian Dekan Chan mencoba untuk membuat Guru Lu iri dengan mengatakan bahwa mungkin saja Raja Rimau Perak lebih jenius dari Guru Lu. Tapi tak termakan jebakan Batman, Guru Lu mengatakan atau menjawab bahwa ini merupakan berkah bagi umat manusia.
Karena mendengar perkataan dari guru Lu, Dekan Chang makin yakin untuk mengangkat guru Lu menjadi dekan selanjutnya. Kemudian wakil dekan menyuruh para pengawal untuk memberikan info bahwasanya Xiao Yue telah dikalahkan oleh Raja Harimau Perak. Dan kabar ini akan disebarkan di seluruh penjuru kota Lingtian. Sedangkan untuk penyegelan kota akan dibatalkan. Beralih scene dapat terdengar kalau nyatanya kakak Wan Fang terbunuh karena dirinya mendengar sebuah rahasia yang tak boleh diketahui, yaitu rahasia pengkhianatan dari wakil dekan Huan Jin. Dan ini orangnya si pengkhianat yang baru kita omongin. Selanjutnya pria berjubah putih memerintahkan wakil dekan untuk memusnahkan Raja Harimau Perak sekarang juga. Kita beralih sisi dapat lihat kini Nona Lu menyuruh Wan Fang untuk menemui Dekan Chang. Dan singkat cerita tibalah Wan Fang pada ruangan Dekan Chang. Langsung to the point next, Dekan Chang menanyakan apakah Wan Fang mengenal identitas dari Raja Harimau Perak. Tapi Wan Fang tidak perlu gugup karena Dekan Chang bukan menanyakan identitas dari Raja Harimau Perak. Karena Dekan Chang sangat menyukai kepribadian dari Raja Harimau Perak, yaitu menjadi seorang pahlawan tanpa menunjukkan identitasnya. Dekan Chang berharap suatu hari nanti Raja Harimau Perak bisa mencapai pada ranah Golden Martial Gold. Dan jika itu terjadi pasti ras manusia akan naik kembali. Sedangkan karena kontribusi dari Raja Harimau Perak yang telah mengalahkan Xiao Yue, Dekan Chang bertujuan untuk memberikan hadiah kepada Raja Harimau Perak melalui perantara dari Wang Fan, yaitu berupa sebuah tombak dan berupa sebuah pil. Di sini dapat terdengar Dekan Chang juga memberikan pil penerobos rana untuk Raja Harimau beserta sebuah tombak yang dinamakan dengan tombak pola harimau. Hasil Dekan Chang berpartisipasi dalam pertempuran di Gunung Yunhu. Dekan Chang memberikan senjata tombak karena luka di tubuh Xiao Yue tampak seperti hentaman-hentaman dari senjata tombak. Dan karenanya Dekan Chang menyimpulkan bahwa Raja Harimau menyukai senjata tombak. Dekan Chang juga memberikan senjata tombak ini agar Raja Harimau mau berkontribusi dalam menjaga keamanan dan keselamatan dunia ini. Setelah itu Wan Fang langsung menerima hadiah dari Dekan Chang sembari Wan Fang berterima kasih atas nama Raja Harimau. Terdengar Wan Fang sangat bersyukur karena hadiah yang diberikan Dekan Chang ini sangatlah membantu Wan Fang untuk lebih kuat lagi. Selanjutnya karena tak ada topik pembicaraan, Wan Fang langsung meminta izin untuk undur diri kepada Dekan Chang. Dan setelah keluar tiba Nona Lu yang langsung menghampiri Wan Fang. Nona Lu mengatakan kalau kakaknya menyuruh Nona Lu untuk berlatih di pagoda Yuanling selama 10 hari. Mendengar hal tersebut, Wan Fang sangatlah senang dan ia sangat optimis kalau Nona Lu pasti akan menerobos sebentar lagi ke ranah Grand Spirit tubuh hijau jika Nona Lu bekerja keras. Bahkan mungkin saja dalam tahun ini Nona Lu bisa mencapai ranah Wisdom Martial aliran biru. Kita beralih scene pada saat Wan Fang telah sampai ke kamarnya. Dan tanpa menyia-nyiakan waktu, Wan Fang langsung memakan pil penerobos ranah pemberian dari Dekan Chang. Setelah melakukan penyerapan, pada akhirnya Wan Fang telah sampai pada ranah Wisdom Martial tahap puncak. Dan sebentar lagi Wan Fang akan sampai pada ranah Purple Aura Ungu. Kemudian Wan Fang berniat untuk melatih tombak pola harimau miliknya. Dan dalam waktu nggak terlalu lama pada akhirnya Wan Fang bisa melatih tombak harimau itu. Dapat Wan Fang rasakan setelah menggunakan tombak itu, Wan Fang tidak memerlukan untuk mengeluarkan aura yang berlebihan. Jadi penggunaan tombak ini sangat efisien. Apalagi Wan Fang juga merasakan perkembangan yang sangat pesat pada tubuhnya. Yang mungkin saja ini karena tekanan Wan Fang untuk menjadi lebih kuat lagi. Dan Wan Fang juga menyadari si pembunuh pasti akan bergerak, maka Wan Fang harus memberikan tekanan kepada si pembunuh. Keesokan harinya terlihat sebuah pengumuman yang belum dijelaskan artinya. Tapi dapat terdengar nih Wan Fang berkata dalam 3 hari ia pasti tidak akan masuk ke dalam jebakan dari si pembunuh. Beralih scene pada saat Wan Fang berkultivasi. Namun di sini Wan Fang menyadari sudah semalaman Wan Tong tidak pulang ke asrama. Dan makanya sebagai teman yang baik Wan Fang berniat untuk mencari keberadaan dari Wan Tong. Yang nyatanya Wan Tong pada saat ini sedang terluka parah dikarenakan Wan Tong diserang oleh serigala gila.
Tepatnya di Akademi Sueyu. Setelah menyelamatkan Wan Tong, majulah Wan Fang menuju tempat kejadian perkara. Yang mana dapat lihat akademi itu seperti sebuah akademi terbengkalai. Ternyata di dalam akademi itu terlihat serigala gila di sana, beserta beberapa orang yang akan menggengbeng Wan Fang. Serigala gila mengatakan ini adalah tempat pemakamanmu. Sedangkan mengapa serigala gila melepaskan Wan Tong? Hal ini dikarenakan serigala gila mengetahui Wan Fang berteman dengan Raja Harimau. Maka secara tidak langsung Raja Harimau pasti akan membalaskan dendam Wan Tong dan ia pasti akan datang ke sini. Jadi dapat kita simpulkan Wan Fang sekarang ini sedang masuk dalam jebakan. Di sini dapat kita ketahui pula orang yang menyuruh serigala gila untuk membunuh Wan Fang tak lain dan tak bukan adalah si pembunuh. Setelah itu terbelah beberapa teman serigala gila antara lain seperti He Tianming, Hu Feng dan teman wanitanya yang misterius. Dan karena semuanya telah berkumpul di sini maka pertarungan pun tak terelakkan. Wang Fan berpikir karena orang-orang itu hampir mendekati ranah yang sama dengan Wan Fang, maka Wang Fan harus mengandalkan serangan-serangan cepat untuk mengalahkan orang-orang ini dengan sekali serang. Dan satu persatu pembunuh bayaran itu dapat dikalahkan oleh Wan Fang dengan sangat mudah. Hingga tersisa seorang wanita yang memiliki wajah sangat familiar bagi Wan Fang. Trending Nation Asik